Kali ini kita kedatangan salah satu lensa terbaru dari Fujifilm yang udah banyak diantisipasi oleh para Fuji shooter. Kira-kira sebagus apa sih emang lensa ini? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue mau membahas sebuah lensa dari Fujifilm, yaitu Fujifilm XF33mm f1.4 yang mengundang banyak perhatian terutama dari para pengguna Fujifilm sendiri. Tapi sebelum lanjut, pastiin kalian udah subscribe ke channel ini untuk mensupport kita, dan boleh juga cek Instagram pribadi gue di @erwin_chuy. Nah, kembali lagi ke pembahasan lensanya sendiri. Kenapa sih kira-kira user Fujifilm pada tertarik dengan lensa yang satu ini? Menurut gua karena salah satu alasannya adalah jajaran lensa Fujifilm dengan bukan f1.4 yang secara kualitas udah mantep, itu bisa dibilang udah agak terlalu tua dan memang butuh suatu pembaruan lagi. Terutama dari segi teknologinya biar bisa catch up dengan teknologi kamera Fujifilm atau body kamera Fujifilm yang beberapa tahun belakangan ini update-nya cukup signifikan. Terutama di workflow gue pribadi, gue sempet coba dulu beberapa lensa f1.4-nya Fujifilm, dan untuk video di mode continuous autofocus, dia kadang suka hunting gitu fokusnya, nggak stay pada objek trackingnya aja. Bukannya lelet ya, cepet juga fokusnya, apalagi buat moto sih itu harusnya udah proper banget. Cuman pas video dengan continuous focus, dia kayak nggak yakin gitu dan suka stuttering hunting fokus lagi. Jadi ya memang terkesan kayak nggak yakin gitu pada titik fokusnya. Nah, itu sebabnya dulu kita tetap stay di lensa 23mm f2 dan juga 16mm f2.8. Karena AF-nya lebih reliable buat video. Dan hal tersebut juga menjadi ekspektasi gue untuk lensa baru ini. Sebenarnya dulu di versi sebelumnya Fuji itu lensanya berada di angka fokal 35mm. Baru di pembaruan ini dia pindah ke angka 33mm. Tapi ini bagus karena angka 33mm itu punya ekuivalensi tepat seperti lensa 50mm pada sistem full frame kamera. Dan di samping itu Fuji juga masih bakal tetap jual lensa 35mm-nya. Jadi kayaknya biar orang nggak bingung juga dengan penamaannya. Kalau sama-sama 35mm itu pasti jadi agak ribet perubahan namanya. Nah, angka 33mm f1.4 juga sebenarnya nggak begitu asing buat kita di produksi ST Media karena kita pun pakai lensa dengan fokaling yang sama, lensa third party dari Viltrox dengan spek vokal dan bukaan yang sama, 33mm f1.4. Tapi pastinya dengan sekarang ada opsi lensa yang native dari Fujifilm, pastinya banyak kelebihan yang dibawa oleh lensa ini. Pertama, udah pasti kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih superior, lebih bagus, dan kalian bisa lihat bahkan pada gambar berikut, pada lensa native Fuji warna bisa lebih tegas sedangkan pada Viltrox agak washed out, menandakan kalau coating pada lensa 33mm-nya Fuji itu lebih baik dalam menghandle bias cahaya. Dan lensa-lensa native Fuji memang biasanya memiliki kualitas gambar yang sangat baik, apalagi kalau kita berbicara soal jajaran XF lens mereka. Hasil gambar yang diberikan juga tajam banget dan ketajamannya lebih merata kalau dibandingkan dengan lensa 35mm-nya. Gue sih nggak ada lensa 35-nya buat ngetes, tapi berdasarkan video reviewnya DP Review, katanya lensa 33mm ini bisa memaintain ketajaman gambarnya hingga bagian corner-corner gambarnya. Sedangkan kalau si 35mm itu tajam juga, tapi hanya di bagian middle atau tengah gambarnya aja. Lalu kalau kalian juga sangat detail dalam menilai gambar sampai melakukan pixel peeping atau suka zoom ekstrim gambarnya buat cek kualitas, kalian akan mendapati dengan jelas kalau hasil dari lensa XF33 Fuji ini punya chromatic aberration dan juga color fringing yang udah sangat terkontrol. Udah minim banget sampai susah untuk terlihat, bahkan yang bersinggungan dengan highlight. Kalian bisa lihat juga perbedaannya yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil dari lensa Viltrox. Lalu yang agak jarang orang bahas tapi sangat penting di workflow gue adalah masalah minimum focus distance-nya atau jarak minimal dengan objek yang si lensa itu mampu untuk fokuskan gambarnya. Nah, ini sebenarnya menarik. Secara angka spek tertulis di websitenya B&H, Viltrox ini minimum focus distance-nya itu di 40 cm dan Fujinon XF33mm ini berada di 30 cm. Kayak beda tipis doang, nggak signifikan. Tapi dalam prakteknya itu rasanya jauh banget. Gue nggak tahu apa mungkin spek tertulisnya nggak akurat atau gimana. Gue juga nggak bener-bener ukur secara pasti jaraknya. Tapi yang jelas
terasa jauh banget pas pakai lensa Fuji ini. Gue bisa jauh lebih leluasa untuk mendekat ke objek dan masih bisa buat fokus. Sedangkan di lensa Viltrox gue harus agak jauh ketika mengambil gambar yang sama. Ini ngaruh banget di workflow gue, terutama ketika gue bikin video review dan mau shoot detail produknya dari deket. Itu butuh banget minimum focus distance yang bisa cukup deket secara jarak. Walaupun kata-kata deket di sini kayak diulang-ulang ya, tapi kalian paham lah maksudnya. Oke, itu tadi kelebihannya dibandingkan dengan lensa Viltrox yang gue pakai. Jauh lebih baik, tapi emang as expected juga. Menurut gue, sebuah lensa natif sudah seharusnya memberikan kualitas gambar yang superior, dan XF33mm f1.4 ini udah memuaskan gue di ranah tersebut. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan versi sebelumnya, si XF35mm, lensa baru ini juga punya banyak kelebihan. Secara teknis, dia sekarang udah memiliki elemen optik yang lebih kompleks untuk menghasilkan kualitas gambar dan bokeh yang lebih bagus, dimana sebelumnya cuma ada 8 elemen dalam 6 grup, dan sekarang ada 15 elemen optik di dalam 10 grup. Gue sebenarnya belum begitu ngerti kalau udah sampai teknis begini. Tadi itu penjelasan soal apa itu nggak begitu paham sepenuhnya. Ini tertulis aja di spec sheet-nya yang kalian bisa cek di spec sheet websitenya atau di website B&H, biasanya gue kalau ngecek. Tapi yang jelas kompleksitas tersebut udah membuat hasil gambarnya bisa jadi lebih baik. Dan memang sudah terbukti juga dari contoh sebelumnya. Nah, aperture blade-nya sendiri juga di lensa ini itu udah lebih banyak, yaitu ada 9 blade yang membuatnya memberikan bentuk bokeh yang lebih smooth juga dibandingkan pendahulunya yang cuma 7 blade aja. Dan cukup terlihat di video pembahasannya di peer review. Jadi bokehnya itu nggak begitu, apa ya sebutannya, nggak begitu patahan. Jadi lebih bulat, lebih smooth. Dan itu efek dari 9 blades-nya itu tadi. Lalu performa focusing-nya juga udah bagus. Untuk video di mode continuous, autofocusnya juga udah sangat reliable. Tracking-nya nempel dan autofocusnya juga sangat responsif. Dia juga udah menggunakan teknologi linear motor fokus berbasis magnet, layaknya lensa-lensa red badge-nya mereka, atau jajaran tertingginya XF. Dan teknologi tersebut juga membuat perpindahan fokusnya itu terasa cukup sunyi, jadi nggak mengganggu proses shoot kita. Sama kelebihannya dibanding versi 35mm-nya, yang terakhir adalah lensa ini sudah weather resistance. Jadi cukup kuat lah buat dibawa ke lokasi-lokasi yang agak ekstrim. Harusnya bakal aman dari debu ataupun tempat-tempat yang agak lembab. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin kita lihat dulu beberapa hasil foto dan video yang diambil menggunakan lensa yang satu ini. If I can't be with you, I'd rather be by myself. I don't want anybody else. Those happy days that we once knew. Oke, mungkin udah waktunya buat memberikan kesimpulan dan opini dari gua. Lensa ini jelas lensa bagus. Dia menawarkan kualitas yang superior dan teknologi yang terupdate saat ini untuk memberikan experience produksi yang maksimal. Belum lagi nggak usah ditanya soal kemampuan low light-nya. Dengan f1.4 udah pasti dia bantu banget di kondisi minim cahaya. Tapi memang harganya tidak murah menurut gua. Buat XF33mm ini dia dibanderol seharga Rp12.799.000. Dan versi lamanya si XF35mm f1.4 dibanderol seharga Rp8.999.000.
Dan memang Fujifilm tetap akan menjual XF 35mm-nya. Dua-duanya tetap dijual. Dan XF 35mm-nya itu bakal jadi opsi yang lebih terjangkau kalau kalian mengejar kualitas gambar lensa natif yang cakep dan nggak masalah dengan beberapa drawback dari segi teknologinya. Tapi kalau punya budgetnya, gua akan sangat sarankan untuk mengambil lensa XF 33mm ini karena upgrade-nya jujur aja itu cukup terasa saat digunakan. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin menarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan seperti biasa, jangan lupa untuk berkarya.